Baik, sahabatku semua, untuk tutorial yang pertama, kita akan belajar tentang bagaimana melepaskan emosi. Saya memberikan nama terapi ini dengan nama TBE, terapi bangkai emosi. Mengapa dikatakan bangkai? Bangkai adalah sesuatu yang sangat tidak nyaman. Selain bau, mengganggu suasana, dia juga merusak rasa. Coba bayangkan, ikan yang enak pun tidak enak kalau sudah jadi bangkai. Bahkan hewan-hewan yang semula halal bisa menjadi haram kalau sudah jadi bangkai. Makanya kami menyebut terapi ini adalah TBE, terapi bangkai emosi. Nah, dalam terapi bangkai emosi ini, kita cukup melakukan dengan 5 langkah. 5 langkah ini mudah-mudahan menjadikan kita menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih bahagia. Ya, baik. Kita coba mulai dengan langkah-langkah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Langkah yang pertama, ini yang penting. Kita harus mengakui. Yang kedua, menerima. Yang ketiga, melepaskan. Yang keempat, mengikhlaskan. Yang kelima, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, 5 langkah ini akan kita bahas satu persatu dan langsung kita praktekkan. Langkah yang pertama adalah mengakui. Langkah yang kedua, menerima. Langkah yang ketiga, melepaskan dengan cara memaafkan. Langkah yang keempat, ikhlas. Yang kelima, pasrah. Jadi, langkah-langkah ini insya Allah akan membuat tubuh kita ringan secara fisik maupun ringan secara emosi. Apapun masalah Anda, sekali lagi, apapun masalah Anda, baik masalah yang hari ini Anda rasakan secara fisik maupun masalah yang Anda rasakan secara psikis, yaitu emosi Anda yang tidak stabil, sebagian besar adalah karena faktor emosi yang tidak stabil. Faktor emosi yang kurang seimbang. Karenanya, langkah yang pertama adalah mengakui. Akuilah. Akui kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa selama ini kita sering berbuat zalim. Kita kurang mampu melaksanakan perintah-perintahnya dengan sebaik yang bisa kita lakukan. Meninggalkan sunnah ataupun bahkan kewajiban. Atau kita sering dengan sengaja ataupun tidak melakukan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi langkah yang pertama ini adalah kita menghamba kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita akui saja sebagaimana pengakuan Nabiullah Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi, pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Adam adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya hamba ini zalim. Zalim terhadap diri hamba. Jikalau engkau tidak mengampuni hamba, sungguh hamba tergolong hambamu yang merugi. Coba, itu Nabi Adam. Seorang nabi tidak menyalahkan iblis, tidak menyalahkan Siti Hawa, tidak menyalahkan malaikat, apalagi menyalahkan Allah. Tidak. Pertama kali yang disalahkan adalah diri sendiri. Jadi langkah pertama yang benar-benar harus kita pahami adalah Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, selama ini saya zalim. Suka mengulur-ngulur waktu sholat,
tidak tepat di awal waktu. Meninggalkan hal-hal yang baik. Tidak semangat melakukan aktivitas-aktivitas terpuji. Bahkan sering melakukan kemaksiatan yang orang lain tidak tahu dan hamba tahu. Kadang-kadang melakukan dosa dan meremehkan dosa-dosa. Jadi kita akui aja. Dengan kita mengakui, ya Allah, hamba mengakui, hamba zalim kepadamu. Hamba sering melakukan aktivitas yang tidak baik, kemaksiatan, kezaliman, meninggalkan kebaikan-kebaikan, senang dan gemar melakukan keburukan. Kita akui diri kita ini adalah zalim. Pengakuan yang kedua adalah, ini penting. Ya Allah, hamba mengakui. Sesungguhnya apapun yang terjadi pada kehidupan hamba adalah karena izin-Mu, karena kehendak-Mu. Hamba mengakui sepenuhnya bahwa hamba ini tak kuasa dan Engkau maha kuasa. Hamba mengakui hamba ini zalim dan hamba mengakui bahwa hamba tak kuasa, Engkau maha kuasa. Apapun yang terjadi di dunia ini adalah karena izin-Mu. Sakit yang hamba alami karena izin-Mu. Sehat yang hamba alami karena izin-Mu. Peristiwa-peristiwa yang hamba alami, yang hamba jalani pun adalah karena izin-Mu, karena kehendak. Karena ya Allah, hamba menyadari sebenarnya bahwa hamba ini dhaif, hamba ini lemah, hamba ini kecil. Jadi, yang perlu kita lakukan pertama adalah mengakui. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yunus, ketika masuk ke dalam perut ikan, ada 3 kegelapan yang dirasakan, kegelapan malam, kegelapan di dasar samudra, dan kegelapan di perut ikan. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Yunus justru langsung berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku ini tergolong hamba-Mu yang zalim. Itu merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi sekali lagi sahabatku sekalian, itu langkah pertama dari 5 langkah. Berikutnya kita akan belajar langkah-langkah berikutnya pada tutorial ini. Selamat mempelajari, memahami, dan insya Allah kita akan praktekkan bareng-bareng secara keseluruhan. Ingat, kita belajar satu yang pertama dari 5 langkah bagaimana terapi bangkai emosi. Terima kasih, selamat mempelajari dan mengikuti langkah berikutnya.